Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat ketetapan, ayat-ayat seluruh ketetapan al-mubini yang jelas. Jelas ini bagaimana? Maka saya tidak setuju dengan penafsiran Syekh Jalaluddin yang hanya menafsirkan al-muzhiri lil haqqi minal batil. Al-muzhiri yang menjelaskan lil haqqi kepada kebenaran, minal batili dari kebatilan. Dibuktikan dengan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya aku Allah iku anzalna menurunkan sapa aku Allahu ing alkitab tadi. Ingat-ingat loh, hu-nya ini jangan sampai salah ini. Banyak yang salah. Terjemahan juga salah itu masalahnya, ya kan? Karena hu-nya itu diartikan dengan reverse to-nya adalah Al-Qur'an. Padahal yang pas hu di situ adalah Alkitab, jelas itu, ya. Baru di situ ada Qur'anan. Inna anzalnal kitaba Qur'anan. Maksudnya begitu kan? Sesungguhnya aku menurunkan Alkitab itu sebagai Qur'anan Arabiyan. Qur'anan bacaan. Bacaan itu yang bagaimana? Bacaan Al-Qur'an itu tidak sama dengan Quran loh. Kalau Quran cara membacanya beda, ya. Kemudian kalimat-kalimat yang digunakan Quran juga beda. Beda dengan Quran. Kalau Qur'anan apalagi ditambahi Arabian, itu berarti tadi unsur budaya masuk di situ. Paham? Jadi Al-Qur'an ini mengakomodasi budaya masyarakat Arab. Budayanya apa? Budayanya budaya bersyair. Sampai kita hari ini, kalian semua ini para santri, kalau mengawali khutbah, mengawali pidato, itu dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In alhamdulillahi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau semua, kalau in semua. Tapi senior-senior kalian ini banyak yang aneh itu. Kalau mengawali khutbah atau pidatonya dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Enggak sadar bahwa itu tidak sesuai dengan budaya Arab. Kalau gitu. Budaya Arab yang ada pada saat itu, bahkan juga sampai hari ini orang-orang di kalangan intelektualnya itu begitu, rimanya bagus. Ini yang disebut dengan Qur'anan Arabiyyan. La'allakum taqilun. La'allakum agar kalian siapa ini? Ini ya ahla Makkah wahai ahlu Makkah, boleh. Ya kalau ini benar lah ya. Agar kalian ikut taqiluna, mikir sama kalian. Mikirnya itu bagaimana? Kalau ini kan cuma dipahami dengan tafqahuna, cuma ditafsirkan dengan tafqahuna ma'aniyahu. Tafqahuna memahami sapa kalian, memahami ing ma'aniyahu maknanya. Maksudnya gimana? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah Alkitab tadi diturunkan sebagai Qur'anan Arabiyan yang tadi mengikuti budaya Arab. Karena apa? Agar kalian memahami apa? Memahami bahwa Al-Qur'an ini bukan berasal dari jin, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuat sedemikian rupa dengan nilai sastra yang sangat tinggi dan ketinggiannya itu tidak bisa dikejar apalagi diungguli oleh kemampuan sastrawan-sastrawan atau pujangga-pujangga Arab pada saat itu. Dari situ mestinya kalian paham bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari jin. Maksudnya begitu. Al-Qur'an ini bukan berasal dari jin sebagaimana kalian pahami sebelumnya bahwa mereka mengatakan ya, para pujangga itu dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan bersyair karena punya khodam namanya jin gitu. Nah, Nabi Muhammad karena mendapatkan wahyu yang nilai sastranya juga tinggi, maka kemudian mereka anggap sama juga, padahal beda. Kualitasnya itu beda. Karena kualitasnya beda dan kalian wahai ahlu Makkah, kalian itu juga menyadari bahwa kualitas Al-Qur'an itu
berbeda jauh dengan kualitas syair yang diciptakan oleh para pujangga Arab, mestinya kalian mikir bahwa ini nggak mungkin berasal dari jin, tapi ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk budayanya tadi di mana? Budayanya apa? Qur'anan Arabian di situ. Bukan Qur'anan Indonesian, beda. Tapi Qur'anan Arabian. Berarti tadi itu ada unsur budaya yang dimasukkan di situ, ya. Jadi Allah gampangannya gitu, mempertimbangkan budaya Arab ini dalam konteks Al-Qur'an ini. Rima Al-Qur'an ini ada karena apa? Karena budaya Arab pada saat itu sudah menggunakan rima yang sangat indah. Kalimat-kalimat yang mereka gunakan itu puitis sekali. Berarti yang benar siapa? Nasr Hamid Abu Zaid. Lah ya biasa aja, dicap murtad aja emang kenapa? Wong saya aja sering dicap murtad. Lah masalahnya yang mengecap murtad tidak lebih pintar dibandingkan dia, tidak mau belajar, itu aja. Kan gitu toh? Lah sekarang kan begini, ada banyak orang awam. Jadi kalau kita bikin piramida itu begini, orang yang pintar itu jumlahnya berapa? Sedikit. Nah kok kalian risau kenapa? Makanya sering saya katakan kita ini tidak cukup hanya dengan punya kemampuan atau kemandirian intelektual, tapi juga harus punya kemandirian finansial. Kalau kalian punya kemandirian finansial dengan intelektualitas yang tinggi, kemudian kalian punya pendapat-pendapat yang berbeda, kalian tidak akan risau. Kenapa? Kalian besok masih tetap bisa hidup. Kalian hidup tidak ditentukan oleh orang lain yang suka atau tidak suka kepada kalian, tapi kalian hidup karena kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri, sehingga kalian betul-betul akan menjadi orang yang independen. Kalian akan menjadi orang yang merdeka. Kalian berpendapat apa saja bisa. Kalian mau melakukan apa saja, kalian bisa. Karena kalian punya kemampuan intelektual dan punya kemampuan finansial. Karena logika tanpa logistik akan macet, ya. Kalian punya pikiran-pikiran, ide-ide yang luar biasa, tapi nggak ada duitnya, nggak bisa. Itu dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Karl Marx. Tapi Karl Marx ini menurut saya juga sudah telat dengan materialisme historis. Pikiran itu ditentukan oleh materi. Kalian punya ide, ya. Kemudian mestinya membangun sejarah. Nah, sejarah itu ditentukan oleh materi. Loh gitu. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad punya ide karena apa? Karena ada wahyu. Tadinya Nabi Muhammad tuh nggak tahu mal kitabu walal iman. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Nabi Muhammad tuh nggak ngerti tadinya. Ketetapan Allah itu apa? Nabi Muhammad tidak tahu kalau perempuan diceraikan oleh suaminya, dia harus melakukan apa. Tadinya nggak ngerti. Itu mal kitabu. Nah, dengan kitab, kemudian Nabi Muhammad jadi tahu bahwa kalau ada perempuan diceraikan oleh suaminya, maka ada 3 ketentuan. Yang pertama, kalau dia sudah disetubui oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddah selama salasata quru, 3 kali sucian. Kalau belum disetubui, tidak ada masa iddahnya. Kalau dia sudah disetubui tetapi sudah menopause, maka dia harus menjalani masa iddah selama 3 bulan. Ada di juz 28 surat At-Tolaq, ya. Nah, itu namanya ketetapan. Mal kitabu walal imanu. Nabi Muhammad tadinya juga nggak ngerti. Dia harus beriman kepada siapa? Tadinya nggak ngerti, kan? Imannya itu konsepnya bagaimana? Kemudian diajari oleh Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena tadinya Nabi Muhammad resah. Loh, ini orang kok nyembah berhala-berhala. Orang-orang ini sudah nyembah Allah tapi juga menyembah patung-patung. Resah dia. Nah, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Jadi dapat ilmu. Nah, ilmu ini harus disampaikan kepada banyak orang. Nah, ternyata ilmu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh banyak orang. Sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan apa yang didapatkan dari wahyu itu, banyak orang memusuhi dia. Memangnya kalian akan berharap kalau kalian menyampaikan sesuatu yang benar, kemudian orang langsung mendukung kalian? Nggak bisa. Sunnatullahnya tidak begitu.
Sunatullah yang kita dapatkan pada nabi-nabi sebelumnya, ya. Sunatullah yang kita dapatkan pada para nabi, mulai nabi siapa? Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi siapa? Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Lut, ya, Nabi Ibrahim. Mereka semua adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan kemudian dimusuhi oleh kaumnya. Maka ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau aku masih hidup pada saat kamu diusir oleh kaummu, maka aku akan membelamu semampuku. Nabi Muhammad mengatakan, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada orang yang mengatakan seperti yang kamu katakan ini kecuali dia pasti akan diusir, akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Maka kalian harus memiliki, sekali lagi, kemapanan intelektual yang berbasis pada Al-Quran dan hadis, kemudian harus memiliki kemapanan finansial agar kalian bisa menyampaikan ini dengan tanpa rasa takut, ya, tidak ada rasa takut menyampaikan kebenaran itu. Karena apa? Karena kalian tidak pernah punya keinginan untuk bergantung pada seorang pun dalam aspek apa? Finansial. Tapi kalau kalian menyampaikan sesuatu karena masih berharap amplop, karena masih berharap dukungan, nanti percayalah, yang kalian lakukan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Karena kalian harus menenggang, wah ini donatur nggak menginginkan begini. Donatur tidak mau kalau saya mengatakan begini. Tapi kalau kita punya uang yang cukup sendiri, maka kita tidak perlu menenggang orang lain. Kita akan mengatakan, kalau mau ikut saya silahkan, kalau enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah punya uang sendiri. Kita sudah punya kemampuan intelektual dan kemapanan finansial.